monggo silakan. Nah, kita Bapak tetap buka ya. Silakan untuk mempertanyakan PPT 8 ya. Kalau memang tidak ada, kita masuk 9. Kalau ada nggak apa-apa ya. Mau 8 karena mandiri ya. Monggo silakan. Kalau ada Cantika mungkin atau si Gita atau Gia, Gan, monggo silakan. Mau 8, nanti 9 baru yang presentasi udah siap untuk nanti. Siapa kelompoknya tadi soal film ini? Saya, Pak. Siap ya? Oke ya. Gan ya. Nah, bagus, saya lihat bagus ya. Tapi biar kalian tidak dirugikan, materinya kan udah Bapak kasih yang 8, 9, 9. Kalau memang 9, 8 tidak ada, Bapak masuk 9, kita diskusi. Ya, sekitar nggak terlalu banyak juga PPT-nya. Nanti kita diskusi dari masuk materi si Gan. Nah, jadi dua topik. Kita kelompok materi yang Bapak kasih plan tidak dirugikan ya. Jadi bisa bertanya setiap. Ada nggak yang 8? Gan ada yang ingin ditanyakan pertemuan 8 minggu lalu? 8 minggu lalu. Ya, minggu lalu kan pertemuan 8 minggu. Pertemuan terakhir sebelum UTS itu tentang film, Pak. Yang ke-8 kan UTS. 8 ada. Yang ke-8 minggu lalu udah Bapak kasih. 7 oh iya kan betul. Gitu. Nah, ada kan? Ada nggak yang ditanya? Bapak ngirim di grup, Bapak. Ada di grup. Oh iya lupa, Pak, benar. Coba lihat, kalau nggak ada di grup di LMS ada, ya. Di LMS nggak ada. Kalau tidak ada di grup nanti kalau ternyata nggak ada di grup, Bapak ulang lagi. Tapi biasanya ada, ya. Yang 9 ada, ya. Coba nanti kalian lihat. Nah, kalau nggak ada, biar kita tidak ngulur-ngulur waktu sambil kalian berpikir untuk ke 8, coba Bapak buka 9, ya. Kita masuk topik 9 ini industri internet, revolusi industri, ya. Jadi kita masuk 9. Bapak, ya. Bapak, ya silakan. Mohon maaf, tapi ini sayanya kelompok saya ini dia apa sih? Kayak kurang aja menurut saya, karena nggak ada sejarah industri filmnya. Nggak apa-apa. Jadi cuma pengertian film gitu. Udah, nggak ada masalah gitu ya. Yang penting kita diskusikan, jangan khawatir. Ini kan kita diskusi. Nanti kalau sempurnakan nanti gampang ya. Nanti yang penting. Soalnya saya lupa masukin gitu loh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti kamu cerita aja nanti di makalah sempurnakan aja ya. Oke, kan? Oke, ada yang dipersoalkan? Nggak, saya rasa nggak perlu dipersoalkan. Kita diskusi ya. Kalau ada nanti yang permasalahan dipertanyaan, kita jawab, kita lengkapin. Itu namanya di kuliah kita ya. Jadi tidak ada harus kurang banget. Ya. Kita masuk ke industri internet. Industri internet ini mau tidak mau ya, internet itu yang menghubungkan kita dari desa ke dunia manapun. Apa yang terjadi di Israel sama Palestina kita bisa mengetahui dari internet. Dengan jaring internet kita bisa melihat internet, kita bisa buka WA, kita bisa mengetahui apapun ini. Ya. Maka itu di Indonesia ini program waktu zaman Bapak kecil ada listrik masuk desa. Di sekarang internet masuk desa. Jadi antara orang desa tidak kaget dia melihat hebatnya kota Jakarta. Lihat itu Mas. Kalau zaman Bapak dulu Tugu Monas itu udah luar biasa. Ya, 40 tahun yang lalu. Ya, sekarang nggak ada lagi, biasa. Ya, sekarang orang mau ke Jakarta gampang aja. Ya, sekarang ada jalan tol di mana-mana. Sekarang ke Surabaya 8 jam naik kereta. Naik mobil bisa 12 jam. Luar biasa. Ya, kemanapun pesawat sekarang bisa. Dengan adanya industri internet dan revolusi industri ini yang membuat semua ini dunia ini berada dalam jangkauan tangan kiri ya, tangan kiri kita. Ini bidang ini yang membuat ya muncullah revolusi industri, muncullah industri internet yang sekarang ini ya. Kalau digambar sebelah kanan itu jari 4 jari itu ya 5 jari dia bisa mencet kemana aja ya, kebetulan dia pencet 4.0 dan menyambung. Dunia ini berada dalam genggaman tangan kiri ya, karena HP kan biasa tangan kiri gitu. Ya, berada dalam genggaman. Nah, really apa yang terjadi ya di dunia sekarang bisa ketahuan. Ya kayak kemarin SEA Games di Vietnam ya udah gampang aja kan. Indonesia saya nggak tahu, saya nggak nonton antara sepak bola Indonesia lawan Malaysia di perebutan perunggu siapa yang kalah. Saya nggak mau nonton lagi karena kita dibantu sama Vietnam 3-0 di babak penyisihan, saya udah nggak malas nonton. Nah, siapa yang nonton kemarin waktu SEA Games
Indonesia lawan Malaysia di pertempuran perunggu, siapa kalah? Kalah Indonesia. Ya, saya nggak tahu, saya nggak tahu. Dan di Vietnam, apa yang terjadi di Vietnam SEA Games kemarin, ya berada dalam genggaman kita, dunia kan, enggak revolusi industri. Ya, yang tidak terpikirkan di zaman Bapak masih kecil, tahun 70-an. Nah sekarang, ya, dulu saya sebagai mahasiswa kecil, ingat saya dari desa, mau ke desa juga, ya, dari Riau mau ke Aceh, naik bis, di bayangan saya itu adalah saya naik bis waktu itu ya, dosen naik bis, ada enggak hubungan saya berkomunikasi dengan teman dekat saya di dalam bis. Loh, saya udah berpikir itu tahun 70-an. Ternyata realisasinya ada. Di dalam pesawat aja pun bisa kita berkomunikasi ke saudara kita sama orang di darat ya, sebelum terbang. Ya, dulu saya udah pikir, oh dulu ada HT yang kita itu ada keterbatasan. Nah sekarang ada dengan adanya industri internet, adanya revolusi industri, ya dalam genggaman kaki kiri aja kita bisa telepon. Ya, murah lagi telepon dengan masuk jaringan WA Group itu kan murah sekalipun tidak sempurna audionya, tapi kan murah. Coba dulu ditelepon ke Telkom, apa saya ingat banget dulu waktu saya masih kecil SMA, saya telepon dari Jakarta, saya telepon ke desa saya, dari telepon Engkol dari Jakarta, dari Gambir, telepon Gambir ke telepon Aceh Sentral, sistem Engkol, setelah itu sambungin ke rumah. Itu biayanya ya, mahal. Akhirnya kita pakai Telegram. Telegram ya, bukan sekarang Telegram sekarang. Kalau dulu Telegram itu kayaknya seperkata. Bahwa Assalamualaikum, saya sudah berada di Jakarta dan lagi mencari sekolah dan saya bahagia. Itu aja. Itu berapa ribu, berapa ratus. Nah, dengan adanya karya ini, semua itu membalik. Angan-angan yang saya masih kecil, ya masih SD, SMP, SMA, ada enggak ya komunikasi nanti dalam perjalanan bisa nelfon orang dari mobil di bis. Dulu di mindset saya telepon itu hanya pakai kabel. Sekarang nggak ada kabel. Nah itu dulu dipikirkan 40 tahun yang lalu mas. Ya, sampai saya teringat banget. Wah, ini dulu aduh kalau saya punya pacar dulu di desa saya telepon ya nggak perlu ke Telkom, tidak perlu pakai kabel misalnya. Nah sekarang realisasi dengan HP. Ini revolusi industri membuat semua. Ya kita lanjut aja. Revolusi industri menurut para ahli ya setelah ini suatu fenomena yang dianggap lazim dalam masyarakat modern. Ya lazim, karena ada perubahan-perubahan. Menurut Toynbee, pakar komunikasi, ya, revolusi industri merupakan perkembangan dari revolusi industri 1, 2, 3 dan 4. Ya, revolusi industri ya, 1 penemuan listrik, yang kedua pertemuan teknologi, ketiga komputer, keempat ini itu banyak. Ini revolusi industri yang menyatukan kita, ya, upaya pengembangan sumber daya manusia bersinergi dengan revolusi industri. Jadi kalian masuk kuliah di Vkom ini, di UP ini membentuk pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia kalian menjadi pintar dengan bersinergi bersama dengan revolusi industri sehingga pintar. Ya, maka itu anak-anak milenial sama generasi Z itu pintar-pintar karena sumber daya manusianya yang berkualitas. Munculnya revolusi industri, belajar HP nggak perlu belajar, teknologi perlu belajar, melihat aja mengerti. Nah, revolusi industri, kalau kata revolusi itu, kalau zaman penjajahan, zaman kemerdekaan dulu, revolusi itu berdarah-darah, bunuh-bunuhan. Revolusi Indonesia terhadap ini ada bunuh-bunuhan. Nah, karena revolusi industri ini dianggap besar, melakukan revolusi, melakukan perubahan besar, maka itu dianggap revolusi. Dalam bidang industri juga. Mengapa dari revolusi industri 1, 2, 3 terjadi pergolakan perubahan-perubahan yang revolusi industri pertama itu apa? Revolusi industri pertama terjadi pada abad 18. Ya, tanda dengan berkembangnya mesin uap, adanya mesin uap. Uap yang dari nggak ada mesin ketemu mesin uap, itu mesin industri.
Pekerjaan yang sebelumnya mengandalkan tenaga hewan dan manusia mulai digantikan dengan produksi mekanis menggunakan mesin-mesin uap. Ya, semua kereta api uap bakar pakai api uap. Ya, penemuan tahun abad 18, ya abad 1800 lagi penemuan mesin uap. Nah muncul abad kedua, ya mengubah revolusi kedua berlangsung sekitar 70 tahun setelah itu, setelah 18.800 muncul 1870, munculnya dapat tenaga listrik kita. Thomas Alva Edison itu muncul, lahir dia dapat listrik, ya dari tenaga manusia menderek, menyapu, bekerja di pabrik, semua itu tenaga manusia. Muncul revolusi industri pertama, dapat mesin uap, mengangkat barang-barang dari desa, dari kebun, itu tenaga manusia. Dan adanya mesin uap, ya, mesin uap kereta api, ada kereta yang lebih mengurangi manusia muncul itu di 18. Dan di revolusi 2 juga muncul, yang 1870 tahun berikutnya muncul temu listrik, yang dulu lampu istilahnya lampu teplok, lampu api dari bambu dipotong, kasih minyak tanah atau minyak apa dulu namanya, ya, hidup penerangannya itu. Saya pernah mengalami masa kecil masih sempat, ya, listrik terlalu miskin banget di desa saya. Hidupnya belajar dengan lampu teplok. Ya, kalaupun ada lampu listrik itu lampunya pijar kuning. Ya, wajar kalau saya sekarang pakai minus kacamata. Ya, yang memang, ya, listrik antara hidup antara ada apa tidak, remang-remang. Ya. Kalau sekarang meremang kan di diskotik. Kalau zaman kita remang-remang. Ya. Hidup udah syukur daripada lampu bambu api yang taruh di rumah. Nah itu muncullah, ya, beralih ke tenaga listrik. Ya, ada listrik. Revolusi industri generasi kita yang muncul teknologi digital, internet udah ada. Ya sekitar tahun 60-an, 70-an, ya 70-an udah ada internet, ya. Ada komputer, ya, teknologi digital, ya, ada internet. Revolusi industri banyak menyebabkan perusahaan-perusahaan incumbent, ya. Ya, kita lihat revolusi industri banyak menyebabkan perusahaan-perusahaan incumbent, ya, bangkrut, ya, ketika perusahaan tidak mampu menyelesaikan dinamika perlahan industri. Jadi revolusi industri itu yang tidak bisa dia mengikuti perkembangan teknologi, dia bangkrut. Ya. Kalau dia bertahan dengan apa adanya, ini muncul di tahun 70-an, di tahun 80-an, tahun 80-an lah munculnya revolusi industri, karena dengan munculnya superkomputer, robot pintar, ya, perkembangan neurologi, otak-otak teknologi itu muncul. Ya, jadi perkembangan yang tidak menggunakan manusia itu muncul. Ya, itu di revolusi industri yang revolusi industri, ya, 4.0 telah menemukan pola baru ketika disruptif teknologi. Disruptif itu gangguan kekacauan. Kita disrupsi selama pandemi ini, kita kan mengalami 3 disrupsi. Pertama, disrupsi tentang perubahan iklim, COVID-19, dan revolusi industri 4.0. Kita mengalami, ya, begitu teknologi hadir begitu cepat, mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan yang ada. Jadi muncul industri ini, ya, mau tidak mau 4.0. Ya, munculnya 4.0 itu, peta jalan baru, ya. Making Indonesia merupakan roadmap atau peta jalan strategi Indonesia dalam implementasi industri memang berkembang luar biasa. Ya, cyber psychological sistemnya berkembang. Yang dulu kita dari tenaga manusia, mesin uap ketemu listrik ke industri ke teknologi yang luar biasa. Industri akronim, industri 4.0 merupakan akronim berkebangkitan baru di era ini. Munculnya, ya, dari mesin uap, dari
dari apa? Dari manual ke mesin uap, ke listrik, ke teknologi komputer, dan sekarang canggih munculnya revolusi industri. Di era revolusi industri keempat ini terjadi fusi berbagai kemajuan teknologi inovasi bergerak cepat, semua serba terkoneksi. Ya, sekarang kita kuliah Zoom aja, kita kalau tidak ada Zoom nggak bisa kuliah begini. Ya, Zoom, Gmeet itu tuh luar biasa. Dan kita masing-masing di rumah, kita bisa kuliah, bisa ketemu, bisa saling. Ini kan pengaruh dari revolusi industri. Ini yang kita menggabungkan semua. Inti dari revolusi industri itu adalah munculnya digital ekonomi. Ya, jadi digital ekonomi. Dan mungkin di akhir Desember ini tol nggak perlu pakai berbayar lagi. Tidak perlu pakai apa itu tol tempel, nggak perlu lagi. Dia pakai aplikasi di komputer. Nah, risikonya kalau kita bawa mobil di tol nggak ada tinggal komputer kita aplikasi nggak bisa, nggak keluar. Nah, digital ekonomi dan Internet of Things ini luar biasa. Artificial intelligence ya, bagaimana intelijen buatan itu, big data, robot, ya, fenomena justru disebut dengan fenomena disrupsi teknologi, gangguan teknologi yang mau tidak mau ya. Era baru teknologi informasi, masalah yang sedang berada dalam ambang era baru di mana ekonomi tradisional lagi ditandang, nggak ada lagi ojek pangkalan, tidak ada lagi supermarket, nggak ada uh, bukan supermarket, apa istilahnya itu, brand smart itu apa, terus tidak ada lagi taksi argo, yang ada taksi online. Ini luar biasa. Ojek pangkalan udah nggak ada, ojek online. Nah, ini yang membuat ya mau tidak mau teknologi informasi, ya, Internet of Things, ya, bahkan internet everything dengan adanya kecerdasan buatan, artificial kecerdasan buatan. Ya, kecerdasan buatan itu seperti kuliah kita ini, kecerdasan buatan. Bagaimana kita bisa kuliah di rumah masing-masing, kita bertemu, kan kecerdasan buatan. Artificial intelligence itu, apalagi self-driving car itu kan, 3D, printing, teknologi pintar, ini nggak bisa lagi tahu nama. Realistis. Ya, revolusi 4.0 itu realistis. Ya. Kita pesan makan, pencet di HP kita, datang, bayar tidak full cash, luar biasa. Ini realistis. Pesan taksi, pesan tiket pesawat, pesan berarti nggak perlu pakai duit cash. Ya, emani apa pakai uang dari luar biasa. Dan 40 tahun zaman saya kecil udah nggak terpikir, dulu nggak terpikir, kan ya, luar biasa sekali. Ya, digitalisasi, mau tidak mau digitalisasi itu membuat banyak. Ya, ini materi kita yang supaya aja ya biar enak ya, kita tutup aja ini, kita diskusi ya. Bentar, ini yang bikin teman-teman tadi, mohon maaf tadi nggak saya buka, tapi di HP teman-teman ada kan? Ya, sorry tadi tidak ada yang menegur, maka tuh saya buka aja, ternyata tidak ada di layar. Ya, tapi di HP masing di grup WA sudah ada kan? Atau memang harus saya ulang buka PPT-nya? Mana teman-teman? Tadi saya lupa, nggak ada yang ngingatin, Pak, kok nggak ada di layar? Ya mungkin ketua kelas kita tadi belum masuk, Titania apa udah hadir, saya nggak tahu. Ya, ini kalau memang membutuhkan buka di layar, mungkin saya bisa juga buka sebentar biar nanti kalian tidak. Ya, silakan saya buka untuk kita saling berbagi ya di sini. Ya. Halo, halo teman-teman. Halo. Ya Pak. Nah, bisa dengar kan? Bisa lihat kan? Ya, Pak, bisa. Ada nggak? Ini sebentar ya, industri kan. Ini tadi di apa? Anda ada nggak materi di grup ini sekarang? Ya, Pak. Gan, ada nggak di grup di WA kita? Ada. Ada, ya kan itu ya. Tadi Anda tanya
Gan bilang ada ya, kalau nggak ada di LMS juga ada, saya sudah kirim gitu. Ya. Ini teman-teman bisa lihat industri semua, kedua penemuan listrik, ya, penemuan tenaga listrik, ya, ya, penemuan perangkat teknologi, ya, internet, jaringan luar biasa, revolusi industri, peta jalan barunya berubah. Yang selama ini orang santai-santai, sekarang nggak ada tuntutan teknologi, ya mau tidak mau. Inti dari revolusi 4.0 itu, ya mau tidak mau bahwa digital ekonomi, ya udah menuntut semua main ekonomi, main digitalisasi. Beli buku nggak perlu ke toko buku Gramedia lagi, ya, ke Gunung Agung nggak perlu lagi, e-book sekarang. Ya. Atau kita pesan buku di penerbit, langsung kirim duit dari HP, tidak cash, dan nanti dikirim 2-3 hari sampai rumah. Ya, saya beli buku ya, dari Bogor, buku tentang pendapat ini, ya pesan, kirim duitnya 2 hari nyampe. Tidak perlu lagi kita ke Gramedia, tidak boleh ke Bogor beli buku. Digital ekonomi, Internet of Things ya, ini kan, ya, artificial intelligence ya, intelijen buatan itu yang membuat ya big data, main semua data, ya robot, semua main robot, ya. Apa nyangka kita kuliah begini ya, enaknya ya, di rumah masing-masing, apalagi dengan ada internet of things, everything yang ditandai dengan kecerdasan buatan, ya, semua serba canggih. Makan tinggal pesan, pencet HP, kirim duitnya pakai WA, sekian menit datang makan, tinggal buka mulut gitu. Data-datanya nanti teman-teman bisa lihat juga, ya. Bahkan kalau yang ini kita buka ya, ya kita buka sebelum kita masuk ke sesi presentasi. Ya, ketua kelas sudah hadir belum? Titania, apa Titania namanya? Ya, apa memang lagi tidak sehat badan? Iya, Titania hanya nongol tulisannya aja. Ada orangnya? Kalau nggak ada kita buka ya. Silakan teman-teman yang untuk mempertanyakan di apakah di PPT yang minggu lalu yang ke-8 ataupun yang ke-9 yang tadi saya presentasi, monggo silakan. Ayo. Ya, Saya mau nanya Pak, belum boleh Chan, yang revolusi industri, misalnya kan sekarang kita masuk mau revolusi industri 4.0 kan? Ya, sekarang udah mendekatin bahkan udah mendekatin 5.0. Ya. Oh iya. Ini udah lihat kan udah semua serba canggih kan. Nah, silakan pertanyaanmu kenapa Gan? Menurut kayak kan masyarakat Indonesia belum semuanya merasakan dampak dari itu Pak. Ya. Ya. Jadi pasti ada masyarakat yang kayak masih ngangong-ngangong lah. Ya, nah. Tentang teknologi ya. Revolusi media sosial apapun itu Pak. Itu bagaimana Pak cara biar semua masyarakatnya bisa merasakannya Pak? Oke, pertanyaan bagus. Pertama, dia menyadarin ingin maju nggak masyarakat kita. Kalau ingin maju belajar. Nggak ada cerita. Belajar kan tidak harus di bangku sekolah kan. Ya. Jangan kita menerjemahkan belajar tuh kita belajar ke sekolah SD, SMP, SMA, beli buku enggak. Belajar tuh kita diskusi belajar. Melihat sana belajar. Bertanya belajar. Jadi belajar itu udah arti luas. Mau bantu tidak, itu kan belajar. Itu kuncinya. Kalau bangsa Indonesia tidak mau belajar, dia tertinggal. Ditinggalin sekarang. Ditinggalin. Nggak ada cerita bahwa akan nanti sendiri bisa, nggak ada cerita. Ya. Mau belajar. Dan pengertian belajar itu dia, nah kayak kita belajar. COVID kan dia harus belajar. Cara belajar dengan daring. Nggak ada cerita kan. Ya, tetap selama 2 tahun lebih ini kita tetap kuliah kan. Daring. Memang di sisi lain
Wah, enak banget ya, kita daring di rumah masing-masing, udah internet sendiri, tapi uang kuliahnya kok nggak dikurangin. Nah, memang harus ke situ. Dosen juga gitu, nggak ke kampus, tapi dia nggak dapat transport, dia nggak dapat macam-macam. Nah ini yang tidak mau. Ya, ya, ya memang itulah, maka itu disrupsi. Disrupsi sama pandemi ini kan tiga. Ya. Pertama, perubahan cuaca, iklim, ya. Munculnya revolusi industri, tadi COVID-19. Ya. Disrupsi itu gangguan. Selama 2 tahun kan terganggu. Nah tadi pertanyaan Gan tadi, bagaimana misalnya belajar? Maka itu pemerintah menerapkan semua internet masuk desa. Ya, jadi tidak ada lagi antara Jakarta dengan desa di pinggiran ujung Aceh sama ujung Papua dan ujung Miangas sampai Rote, itu nggak ada lagi. Semua internet bisa. Jadi orang di desa bisa melihat bagaimana dulu Monas, bagaimana lihat Amerika itu. Nggak ada cerita, istilahnya nggak bisa. Ini kan, jadi belajar, belajar, dan belajar. Ya, belajar kan banyak cara dan tidak harus bangku sekolah. Nah itu kuncinya itu. Untuk apa? Untuk meningkatkan sumber daya manusia. Kalau kita nih, kalian teman-teman kalau kalian nggak kuliah nggak akan bisa. Coba lihat nih, kalau kalian tamat, kalau ada teman yang dulu tamat SMK atau SMA yang nggak kuliah, mungkin dia minder sama kalian. Padahal kita belum, nggak biasa aja kok, aku juga nggak ketemu. Tapi orang itu masih minder. Dia merasa tertinggal, dia merasa nggak sekolah. Nah, padahal untuk mengantar seorang harus belajar itu kan ya mungkin dari bangku sekolah. Nah, kan teman-teman bersyukur kalian dapat kuliah ini, dan bersyukur lagi tidak ada dikotomi antara universitas negeri sama. Dan sekarang yang dilihat kan adalah akreditasi kita. Akreditasi kita ya. Ada universitas di beberapa daerah yang komunikasi bukan A, bahkan ada yang C. Ya, Universitas Singa Perbangsa di daerah Karawang apa daerah itu kan universitasnya kan negeri sana, tapi komunikasi masih C. Kita udah sama sama UI, sama dengan Unpad, sama dengan UGM, sama dengan UNAID, udah statusnya sama. Negeri karena dibayar oleh negara, kita kan dibayar oleh yayasan kita sendiri. Itu yang membuat hanya itu aja bedanya, kita tidak disubsidi oleh negara, negeri disubsidi oleh negara, itu aja bedanya. Tapi nggak ada kualitas, nggak ada, tergantung kita teman-teman nanti di pasar kerja kapitalis mampu tidak bersaing, itu aja. Nah itu belajar, belajar, belajar. Jadi kuncinya kan belajar, belajar, dan harus menyadari kita ini harus bersinergi dengan teknologi. Kalau kita tidak melakukan sinergi, ya kita akan tertinggal. Salah satunya untuk kita bisa bersaing di pasar kerja kita, ya kita belajar. Kalau kita tidak mau belajar, kita akan tertinggal. Ini menurut aku. Jadi tidak ada alasan kita kalian tidak belajar. Tidak ada alasan kalian susah belajar, punya modal kita. Sekarang dengan ada internet yang luar biasa, ada yang internet yang sifatnya gratis, ya bisa aja kita belajar dengan cara-cara itu menurut Bapak gitu. Jadi nggak ada lagi sih, aku kan orang desa, Indonesia kita akan tertinggal. Nih, ya, kita ada lagi kita mengasing diri kita, aduh aku kan orang desa, nggak bisa. Karena kan tidak ada desa kota, udah nggak ada. Ini semua sama. Indonesia dunia sama, layar terbuka. Apa yang terjadi di Indonesia diceritakan orang entusias. Apa yang terjadi di Rusia, apa yang terjadi di manapun, nih. Apa yang terjadi sekarang di Masjidil Haram, yang terjadi sekarang orang umroh, kita bisa melihat dari situ. Tidak terbuka internet dan bisa beda waktunya, ya. Sekarang kan sudah sangat ya, sangat 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 cair, ya. Sangat cair, ya. Tidak ada alasan kita untuk tidak bisa. Jadi internet ini yang menyatukan kita. Kalau kita ingin maju, ya kita harus belajar. Itu menurut saya. Jadi belajar, belajar, dan belajar. Mungkin ada teman-teman yang tidak setuju, monggo silakan untuk diskusi. Monggo silakan. Ya. Silakan.
Ini kan mungkin untuk jawaban saya, mungkin ada teman-teman yang tidak sependapat, nggak apa-apa, kita kan namanya diskusi. Ayo silakan. Ayo silakan. Mana kan? Ya Pak. Nah, gimana jawaban dari dosen? Ya Pak, setuju sih Pak. Ya. Berarti ya dari pembangunan juga sekarang kan kayak Indonesia lagi ini buat tol itu berarti iya, luar biasa. Ya. Ini kan ya bagaimana memudahkan informasi yang masuk juga gitu. Ya, bagaimana daerah itu disatukan. Sekarang Jakarta Surabaya hanya 8 jam naik kereta. Naik mobil 10 jam, luar biasa. Istirahat 2 jam, 12 jam. Tol dari Cisalak, kalau kita tinggal di Bekasi, tinggal di Pikom ini mau ke Jawa Timur, kita langsung lewat Cisalak, masuk tol sana, nanti keluarnya gerbang apa? Gerbang Surabaya itu, langsung 12 jam kita jalan sana. Kalau supir kita sendiri, naik kereta 8 jam. Di Sumatera sekarang lagi dibikin tol-tol. Dari Bakahuni ke Palembang 5 jam. Kalau dulu dari Bakahuni ke Lampung aja 4 jam. Kan ke Palembang. Kan lagi dibangun tol antara Pekanbaru ke Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat ke Jambi. Dari Sumatera Barat ke Medan. Tol luar biasa. Begitu juga di Jawa. Begitu juga di Kalimantan. Begitu juga di Sulawesi. Dikebutkan. Luar biasa. Untuk apa? Biar tidak ada lagi antara dikotomi desa sama kota itu udah nggak ada. Ini yang luar biasa. Kenapa? Kan bagaimana menyatukan kita itu hambatan selama ini puluhan tahun, berapa 75 tahun kita, mereka 76, yang hambatan soal transportasi. Nah sekarang transportasi ini dihabisin di jalan cepat. Dulu antara Pekanbaru ke Dumai itu 8 jam, sekarang hanya 2 jam. Luar biasa. Jakarta Surabaya yang dulu satu hari satu malam naik bis kita, mobil sendiri, sekarang bisa 10 jam. Naik kereta yang dulu berapa jam, sekarang bisa 8 jam. Ada yang kereta cepat, nah nanti sekarang ya, Jakarta macet udah dihubungi dengan kereta api LRT atau LRT tanpa masinis, ya nanti dari Cibubur sampai Monas itu kan ada itu yang LRT itu. Ya, kereta udah nyampe, tapi ada sejumlah ruas yang belum jadi. Tapi Desember ini dicoba. Ya, itu terintegrasi. Ya, nanti bisa turun di Kampung Melayu, bisa turun di Jatinegara, bisa turun di Cawang, bisa turun di Monas, nanti langsung ke Gambir. Gambir lagi. Luar biasa. Ini percepatan. Nah ini yang saya bilang tadi. Ini mengantisipasi perkembangan teknologi revolusi industri tadi. Ini yang jadi mau tidak mau kalian juga kalau kalian tidak belajar tertinggal. Nggak ada yang ngajarin kita sekarang. Anda nggak mau belajar, tertinggal sendiri kita. Habis kita disalib sama yang anak adik-adik kelas kita. Ya ini kan nggak ada paksaan. Orang belajar kan nggak ada paksaan. Dalam agama belum belajar. Dalam Islam, maaf, non Islam, dalam kandungan lo diajar belajar, ikro, baca. Dalam baca itu kan belajar. Ya. Muncullah ilmu dari dalam kandungan sampai ke liang lahat sampai mati. Itu dalam Islam diajarin. Agama-agama lain pun saya yakin, bukan Islam, agama-agama yang diakui, agama Samawi dan sama agama dunia Ardi dan sama agama lokal, agama minoritas Bahai, sama non agama pun diajar. Berbuat baik dan belajar. Itu. Enggak ada yang lain? Silakan. Ayo. Silakan. Itu ada apa di chat, Pak? Di chat Bapak tidak bisa buka. Kalau buka nanti pas di ini kan lagi direkod agak sulit ya. Mungkin sebutin aja nanti bermasalah pas nanti Bapak rekod nanti mematikan recordingnya agak susah kayak minggu lalu itu. 2 minggu lalu. Silakan. Bisa aja kalau di chat bisa dibaca sama teman nggak apa-apa ya. Silakan. Pak, sebelumnya saya mau tanya monggo dahulu, silakan. Pak. Monggo silakan. Kan revolusi industri itu kan semakin lama semakin berkembang ya Pak. Terus
kecerdasan buatan juga semakin berkembang Ya. sampai sekarang. Contohnya itu Ya. ada robot-robot, Iya, terus automatic car kayak gitu-gitu ya iya, Pak. iya. Nah, perlu nggak sih Pak kalau kita itu takuti bahwa ke depannya lama-kelamaan manusia itu tidak perlu melakukan apa-apa lagi gitu Pak? Kan robot kecerdasan buatan itu yang bikin manusia, jangan takut. Ya itu kan benda mati, tapi yang mendesain manusia. Bagus pertanyaan ditanya. Nggak usah. Itu kan barang mati, ya. Kecerdasan buatan itu yang bikin juga manusia. Jadi manusia nggak usah takut. Ya. Coba itu soalnya bayangan film-film. Iya, iya. Nah, bener Pak, kayak gitu Pak. Bayangan film itu namanya film itu kan hiburan. Dan film itu kan hiburan, bukan fakta. Yang fakta itu berita yang disiarkan oleh TV berita itu fakta. Film itu hiburan. Film itu yang tidak terpikirkan di sutradaranya, skenario-nya bisa terpikirkan. Kalau dia tidak mengubah mindset orang yang tidak terpikirkan itu menjadi filmnya nggak laku. Ya film-film menonton seperti film Laskar Pelangi, Bernapas dalam Lumpur itu kan filmnya sebentar. Tapi film-film era sekarang kan yang nggak ada tapi itu dipikirkan tadi kan. Itu kan hanya film. Itu kan hiburan. Kalau kalian nggak mau nonton, nggak mau tahu film nggak apa-apa. Tetap kalian kan maju. Tapi karena kita ingin refreshing nonton film. Namanya film. Itu kan otak film itu di mana? Di sutradara. Aktor aktris itu kan yang pelaku. Pelakon lah istilah kalau dalam bahasa Malaysia itu pelakon. Aktor dan aktris. Aktor dan aktris itu diatur oleh sutradara. Kameramen mengarahkan. Jadi apa yang terjadi di film jangan khawatir. Itu kan pikiran gila dari sutradara. Kalau kalian nanti mau jadi aktif di film, mau jadi sutradara ya belajar masih di KJ atau luar negeri atau Singapura ada sekolah film atau di planet Hollywood ya di Amerika sana. Belajar situ. Bagaimana mengubah mindset orang yang tidak terpikiran di sutradara itu otaknya di situ. Kamera itu gampang. Bukan kamera itu kan tinggal sorot aja deh. Tukang mikrofon tuh audio kan tinggal sodorin. Otaknya bukan di aktor, bukan di aktor, otaknya di sutradara. Maka itu film itu otaknya di sutradara. Kalau sutradara hancurin film ini, kita kan melihat bilang habiskan, selesai film itu, diin lampu hidup. Kita protes, nggak bisa. Ya, maka itu film itu otaknya sutradara. Mau dia apakan film itu selama 2 jam, kita manut. Tapi pasti manut kita kan. Setelah itu bilang saudara, udah habisin filmnya, tamat, udah selesai, tamat. Ya dengan kecewa kita lagi enak-enak nonton, filmnya udah tamat. Mau proses apa kita? Otaknya sutradara. Ya, jangan percaya sama film itu hanya hiburan. Percaya dengan fakta peristiwa. Ya. Baik Pak. Bapak udah sekolah film ya setahun di KJ, sekolah film di Karnus Film, tapi memang bukan passion Bapak di situ. Ya Bapak tidak tenang, tidak bisa mengubah Bapak mindset Bapak kan jurnalistik. Ya, nyaris di media cetak 12 tahun, di televisi 25 tahun, nyaris 40 tahun di jurnalistik. Begitu masuk ke film yang khayalan, nggak bisa mengubah komunikasi ya, background komunikasi bukan film itu innocent semua. Kalau film itu benar, film itu harus kita mati dong kita. Mana mau kalian kan? Ya nggak mau dong, udah bayar mahal kok suruh mati ya di film. Ya besok suruh bunuh diri, kita mau nggak mau dong, itulah film. Tapi kalau berita besok ada gempa di sini, kita waspada karena faktanya gempa. Tapi di film mau nanti kata mau kiamat yang percaya di film, namanya film. Kita dibodohi sama sutradara. Maka itu Bapak sekolah film mempelajari otak sutradara. Bukan soal film. Film itu kan tukang yang bikin. Ini kameramen, audioman, switchman, itu kerja. Editor, yang moto-moto itu. Tapi cerita awal mau diapakan film ini laku di pasar, membuat orang stres. Nah, otaknya sutradara. Kalau kalian jago film, jadilah sekolah sutradara. Bapak udah sekolah sinematografi tapi kan tidak passionnya, nggak bisa, hanya untuk sekedar belajar. Ya pernah ke Singapura, pernah ke Thailand, ya, pernah di Malaysia, Bapak sekolah film, ya, orang Prancis itu, tapi tetap aja hanya mengambil ilmunya aja. Ya.
karena passion Bapak adalah di jurnalistik gitu. Itu film jangan percaya, tapi perlu kita menghibur diri dengan nonton film. Perlu kita bikin film pendek di kampus, ya karena itu bentuk karya semua. Kalau kalian nanti bikin film, jangan, kalian kan bukan tukang. Kalian masuk sini S1 bagaimana menjadi arsitek, bukan ahli membuat film. Bikin film itu ya taman SMK aja udah cukup pegang kamera. Tapi gimana kalian bikin ahli film? Itu yang dipelajarkan di Vkom. Bukan kalian suruh bikin film 7 menit suruh terus ditayangkan di YouTube, bukan itu tujuan Vkom. Ada tuh dosen yang di Vkom mengandalkan harus pintar, nggak perlu pintar kok. Yang kedua bagaimana kan bisa arsitek. Ya arsitek itu kan nggak harus pintar, tapi bagaimana mendesain. Itu. Yang lainnya silakan. Itu Nona menurut Bapak. Terima kasih Pak. Pak, Ya, izin Reza. nanya. Monggo Reza Kan Malik. perkembangan industri kan maksudnya kayak teknologi kita kan semakin canggih gitu kan. Betul. Nah, di sini tuh Reza kayak banyak banget ngeliat orang tuh apa-apa tuh segala macam udah kayak praktis gitu kan. Mau kemanapun ada kayak semacam aplikasi Gojek, Grab. Nah itu mereka mau pesen makanan, ya emang praktis dan itu membantu sih. Cuman kan jadi merubah kebiasaan, jadi kayak apa ya, masyarakat konsumtif, terus jadi benar-benar bikin tuh kita tuh orang yang mageran gitu Pak. Mau gerak aja tuh kayak udahlah tinggal pesen kan ada kemudahan, tapi karena kemudahan itu jadi ngebikin kepribadian malas gitu Pak. Itu menurut Bapak gimana ya? Ya, benar yang bagus. Ya, kita antisipasi dengan terus belajar. Ya, kita tidak, ya memang tuntutan kita teknologi, tapi kita juga harus tahu kita tidak boleh 100% tergantung teknologi. Ya, tapi ya kita sebagai intelek, sebagai orang sarjana komunikasi mendesain bagaimana arahnya. Kita tidak tukang. Kalau nggak ada ini, kita nggak bisa kerja. Kita akan punya planning. Kalau kuliah S1 itu bukan tukang. Kita berapa kali bertengkar sama dosen-dosen yang susah lah mindsetnya. Yang menganggap kalian itu harus bikin film, bikin apa. Untuk apa? Nggak perlu kan bukan film kok. Orang-orang film itu memang kerja IKJ. Tapi bagaimana kalian jadi jurnalis, kemudian ahli komunikasi. Itu yang penting. Bukan membuat film. Film itu orang kerja seni kok. Nggak perlu sampai sarjana komunikasi bikin film. Eros Jarot bukan sarjana film, tapi dia kursus film. Anung itu hanya S1 di IKJ. Tapi memang dia passion di situ. Nah, bagaimana kita tidak tergantung pada teknologi kita? Ya, kita harus belajar. Jangan tergantung teknologi yang 100% yang akan tadi. Jadi semua tergantung pada teknologi, akhirnya kita tidak bisa berbuat. Itu salah juga. Ya, maka itu kita dalam agama kan diajar untuk kembali berterima kasih, kembali kita di kalangan Islam kita melakukan meditasi atau di kalangan meditasi itu di Hindu, di Islam itu berdoa, melakukan ritual, ya, puasa, sholat tahajud, itu mudah untuk referensi kita. Biar kita tidak lupa dengan jati diri manusia. Nah, kita dituntut banyak. Nah, inilah yang seperti Bung tadi katakan, Reza katakan, ya kita harus jangan terlalu minded teknologi. Ya, boleh minded 99%, tapi kita harus kembali. Kalau ada teknologinya terganggu, bisa nggak teknologi ini terganggu? Bisa, namanya kan alat itu error, mau diapain? Kalau alatnya error, kita nggak bisa masak, nggak bisa pesan Gojek, nggak bisa teknologi aplikasi rusak, mati dong kita nggak bisa masak nasi. Nah, kita harus dulu juga, Reza. Jadi kita harus sepintar-pintarnya kita tetap memperhatikan kemampuan kita ini mana. Kita kembali ke kitoh dalam Islam itu. Kita kembali ke kitoh, kembali ke asal kita. Maka itu dalam agama kita harus mengingat Tuhan, berbuat baik kepada sesama manusia, saling tolong menolong, kan tujuannya gitu. Sekalipun di era teknologi tidak butuh orang lagi egois, tapi kita sebagai orang Timur, sebagai orang beragama, kita kan kembali ya dasar fondasi kita.
bahwa kita orang timur, orang beragama saling kasih mengasihi. Kalau mungkin orang-orang barat itu nggak perlu. Ya, kalau sudah tua di barat itu, di barat Amerika itu antara sama ibu itu udah enggak. Kalau kita kan masih ada orang tua kita kampung baik meninggal. Luar negeri tidak ada. Orang tua masuk ke panti jompo, anaknya durhaka tidak. Memang iklimnya begitu. Di sana iklimnya begitu. Di kita nggak tega ya bapakku atau kakiku udah tuh di rumah jompo, nggak tega. Rumah jompo di Jakarta ini kan banyak untuk orang-orang liar, ya. Orang tua-tua, anaknya tidak ada, dia merantau, diambil oleh negara. Kan orang tua parkir miskin dalam Undang-Undang Dasar 45 kan ada tuh pasal 33 tuh, orang miskin, orang jompo dijamin oleh negara. Itu gunanya. Tapi di Amerika, panti jompo itu orang tua-tua yang anaknya bakal berpindah, dia tidak mau, anaknya tidak mau direpot oleh bapak, orang tua masuk rumah jompo. Nah, itu bedanya Indonesia, orang kita, orang timur sama orang barat ini. Mindsetnya udah bodoh. Kenapa? Teknologi tadi. Nah, tadi Reza bilang kita orang timur. Ya, kalau kita kan menyayangin orang tua siapapun yang ini. Kalau luar barat, jadi kalau nanti kalian punya teman orang barat, orang bule, atau bule lah barat atau Eropa, satu kantor makan, nah diajak makan, jangan kalian senang, seolah kalian terbayang akan dibayar makan, nggak ada cerita, bayar sendiri, dia ngajak makan, dia sama kita. Kalau saya ngajak Reza, kita ketemu di Pikom ya, cari makan di kantin, oke, saya yang bayar itu, karena saya. Tapi kalau bule ngajak Reza, ayo kita cari hungry makan atau makan siang, lunch. Maka itu bayar sendiri. Kita kaget. Oh memang budaya begitu. Nah kita kan tidak. Jangan heran nanti kalau kalian temuan orang bule atau orang Indonesia udah pikirannya ke barat-baratan atau katakanlah orang ekspatriat, ya, jangan heran kalau tidak mau nawarin kita makan. Kalau kita kan ada teman depan atau yang lebih tua di depan kita, Pak, mari makan Pak. Ikat tidak. Kalau di sana tidak ada cerita siapa lu sebagai karena pengaruh teknologi kita. Nah tadi Reza bilangnya kita di timur ini sekalipun teknologi kita berkembang tapi kita ingat kalau kita terdasar kita. Jadi jangan khawatir ya, semakin kita berilmu ya, menggunakan ilmu padi ya. Maka itu kita Indonesia ini bukan negara agama, bukan negara Islam, bukan negara sekuler, kita negara modern, negara yang merekomendasi agama-agama minoritas, agama yang tidak dikenal, agama apapun kita rekomendasi selagi dia manusia. Bukan hanya manusia, ciptaan Tuhan pun kita baik-baikin di binatang, kucing. Kalau kita pelihara kucing dan anjing, kita kan bukan kita bunuh kan, kita sayang kan. Bahkan jatah makan kita, kulit kucing, anjing kita pelihara, lapar kita kasih. Itulah sampai situ kita. Ini orang timur. Orang barat memang sayang binatang, tapi dia pergaulannya sama manusia itu yang siapa lupa dulu. Gitu ya. Nah ini jawaban Bapak. Mungkin yang lain bisa menambahkan? Ayo. Pak, ini ada pertanyaan yang dari tadi iya nih. Boleh. Mic-nya lagi rusak. Debatnya Pak ya. Ya silakan. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia sendiri memiliki adat dan kebudayaan yang kental. Ya. Pada suatu daerah, di mana sering beranggapan bahwa kemajuan saat ini dapat melunturkan nilai adat dan kebudayaan daerah tersebut. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai hal tersebut? Dan bagaimana cara kita memperkenalkan kemajuan pada daerah-daerah tersebut? Oke, bagus pertanyaan. Ya, memperkenalkan kita itu ya kita tetap sebagai orang timur, sebagai kita orang kota, kepada ke daerah-daerah khususnya kita itu ya kita ajarilah seperti saudara kita, seperti ini ada sekolah, kita melakukan KKN, itu kan KKN tujuannya ke sana itu. Kenapa kalian KKN dapat 20 SKS? Tujuannya ke sana. Kalian berbagi ilmu. Saudara-saudara ke desa aja yang nggak tahu jadi tahu. Itu tujuannya. Ya. Salah satu mahasiswa itu melakukan sekarang digalakkan KKN ini 20 SKS loh, 20 atau 22. Ya. Itu tujuannya ke sana. Ya. Yang pertanyaan itu jawabannya itu. Jadi contoh kita di kuliah mahasiswa ya dari 144 sampai 160 SKS untuk sarjana, 20 SKS digunakan untuk KKN 3 atau 4 bulan. Apa mengabdikan ilmunya.
Ya, jadi kalau main sarjana nanti nggak usah sampai 150 SK, 150 ada cukup, atau 145 ada cukup. 145 kan syaratnya 144 sampai 160, 144 itu sarjana. Ya 145, 145 itu kurangi 20 kan untuk mengabdi. Bagilah ilmu itu ke desa-desa. Kalau kita di Tikom ke Kiarasari di Bogor sana, mungkin bisa dari daerah kampung halaman kan bisa. Jadi gunanya itu berbagi. Ya, dengan cara itu ya bagi apa ya 10 tahun kita dapat ilmu sedikit ya kita bagi. Dalam agama kan semakin ilmu kita bagi, ilmu kita akan bertambah. Ya. Jangan pelit ilmu, jangan khawatir kita bagi ilmu nanti kita habis ilmu kita nggak ada. No way, nggak ada masalah. Ya. Dapat ilmu itu akan mengalir seperti air. Ya, seperti saya membagi ilmu sama kalian, saya yakin nanti akan dapat ilmu lagi. Saya belajar, saya lebih menguasai lagi gitu. Itu ya tadi pertanyaan yang dia itu ya dengan cara apa tadi berbagi. Kalau kita di mahasiswa aja udah apalagi di masyarakat kalian ya udah bekerja ya udah bekerja ada rezeki ya bantu-bantulah ya masjid atau tetangga yang miskin ya nggak usah ya membantu kan macam-macam bisa bentuk materi bisa dengan materi bisa dengan tindakan macam-macam ya, dengan berbagi ya. Indahnya berbagi atau seorang ustaz apa itu berbagi itu ibadah bukannya sholat aja yang jadi ibadah kebaikan kita berbagi sama binatang ciptaan Tuhan sama manusia itu udah pahalanya luar biasa kalau kalian melihara kucing sampai mati percaya apa tidak menurut Islam nanti begitu kalian mati menuju surga dia yang akan masuk neraka dia akan maju menghadap Tuhan. Dia bilang ini, bilang kucing itu, dia yang menyelamatkan saya. Kalau Allah masukin kita neraka, kucing itu akan masuk ke neraka dan mati atau neraka. Itu salah satu saya baca juga. Itu kan kebaikan kita dibalas oleh seorang makhluk ciptaan Tuhan binatang. Bukan kita musuhin. Kalau kita musuhin nanti dia orang protes. Ya, begitu kita masuk surga dia protes. Saya tidak setuju orang itu masuk surga. Karena saya disia-siakan kami binatang dibunuh. Ya. Allah masuk surga, kami akan protes. Percaya itu. Berbuat baiklah sesama ciptaan Tuhan. Sama tumbuh-tumbuhan juga begitu. Ya, kalau kita tidak senang memelihara tumbuh-tumbuhan, jangan kita taruh di pot. Mati dia itu punya. Kalau kita taruh di pot, dia nggak bisa kita siram. Kalau tiap sore kita siram. Kalau kita tidak mampu menyiram, tanam aja di tanah yang luas. Kena hujan, kena apa kan dia itu. Tapi kalau kita menyayangi binatang, tumbuh-tumbuhan, kita itu dalam agama dalam tasawuf ajar. Nah tadi pertanyaan itu berbuat baiklah kita ya akan aman kebaikan. Kalau kita buat jelek sama orang ya kita orang musuhnya banyak berbuat banyak pahalanya banyak itu menurut Pak. Masih ada kan kalau memang tidak kalau lihat sependapat monggo silakan protes kita diskusi. Ya, masih ada? Fatia, ketua kelas, dan Reza Malik, ya, Titania, Cintarani, Beli, Indonesia, Indah Natastia, ada nggak? Kalau tidak ada, saya masih bingung Pak. Apa tuh? Nggak apa-apa, bingung apa? Nanti kita coba diskusi. Apa tuh, Gan? Yang bingung Anda? Hah? Kan karena ada daerah yang kayak menolak kemajuan teknologi, ya kita tuh harus kayak gimana? Ya. Dengan bersosialisasi, ya. menjelaskan gitu. Ya, memang itulah tujuan. Itu sebenarnya tugas anak komunikasi. Kenapa daerah itu menolak orang daerah? Mungkin starting point kita masuk, mungkin nggak pas. Harus kita lihat maunya apa komunikasi. Nah, itu anak komunikasi. Tugas kau lah itu kan. Ya, mengapa ini nggak mau? Nah, pelan-pelan lah berkomunikasi. Kenapa? Mungkin cara berbaik dulu, ya kan? Nah, anak komunikasi itu gunakan strategi PR, gunakan strategi apa ya? Strategi PR, strategi penyuluhan, strategi propaganda baik. Nah, bagian dari kita itu makanan anak komunikasi itu. Sehingga dia tidak alergi terhadap teknologi. Ya, pelan-pelan. Itu tugasnya anak komunikasi. Tugasnya latihannya di KKN itu. Mengapa mahasiswa itu KKN di desa-desa disenangin oleh orang desa ya? Karena mahasiswanya baik.
Ya, kalian bisa bantu masyarakat sana, betulin ini, betulin musola, betulin got. Ya tujuannya itu kan. Sehingga masyarakat senang, diajak makan. Mau persiapan 3 bulan kalian nangis itu. Aduh gimana? Dia senang. Ya, itulah akhir dari diskusi komunikasinya itu bagus. Nah, nanti kalian ambillah kalau ada memang mau ngambil KKN 22 SK ambil ya. Saya nggak tahu apa wajib apa tidak. Tapi Pak, perlu nggak ngambil KKN? Kalau memang memungkinkan kalian ingin bersosialisasi, ada waktu. Apakah wajib? Tanya sama akademik. Kalau Bapak tidak tahu wajibnya, tak akademik. Itu menurut Bapak. Tugas komunikasi, bagaimana memulai komunikasi secara baik. Ayo, yang lain mana? Ayo, setuju tidak? Terima kasih. Oke, kalau tidak ada, mainkan presentasi tadi kita buka, ya. Dan di presentasi ini Bapak sebagai peninjau loh, tidak begini yang semua aturan mainnya, semua pertanyaannya nanti di kelompoknya. Dan kan berapa orang di komunikasi kelompoknya? Ada 4 orang, Pak. Ada 4 orang hari ini. Ya, Pak, 4 orang. Ada nggak di tempat kita ini ada nggak orangnya? Coba panggil yang nama siapa-siapa. Ada Ribahan Apip, ada. Nggak ada nggak? Anapip nggak ada? Ada Pak Ribahan Apip, ada. Hadir Pak, saya Pak. Satu lagi siapa? Ahmad Irham. Ilham ada? Ilham ada Hadir, nggak? Pak. Hadir. Hadir, Satu Pak. lagi? Octavian Saukinaupa. Octavian ada? Ada Pak. Ada. Satu lagi siapa? Octavian ada. Siapa lagi? Sama saya sendiri, Pak. Oke, 4. Jadi itu nanti berbagi ya. Nanti siapa yang menjadi moderatornya, siapa yang ngomong kalian. Jadi Bapak hanya memantau, menilai presentasi kalian bagus apa tidak. Nah, yang bertanya nanti Bapak catat. Jadi Bapak hanya mencatat sini memberikan ini. Sip. PowerPoint udah ada taruh di grup. Kalian bisa buka masing-masing atau mau dibuka sini juga boleh. Atau terserah. Bapak juga bisa buka di grup tadi. Silakan sampai selesai. Kita jam 6 terakhir. Kalau nanti kalian lebih cepat nggak ada masalah. Sebelum bubar nanti kita absen. Monggo, silakan. Yang teman-teman mau kalian tampilin PPT-nya di sini, monggo silakan. Silakan, saya persilakan kepada Gan sebagai koordinator, sebagai komandannya. Monggo silakan. Silakan. Ayo. Benar, Pak. Izin ini ya, Pak, share screen. Iya, silakan. Share screen monggo. Nggak bisa nih, Pak. Nggak bisa ya? Atau sebentar, Bapak buka bisa? Oh, nggak bisa. Sini juga nggak bisa loh. Nggak bisa dibuka ya? Sebentar. Tunggu. Kok nggak bisa? Dikecil aja nggak bisa sini. You cannot zoom, minimize. Minimize itu apa? Kecilin ya? Nggak bisa kok dikecilin. Itu screen, galeri. Apakah? Screen. Enggak juga bisa. Apakah harus gimana? Gan, nggak bisa ditampilin. Coba buka atau kita nanti masing-masing buka. Itu juga nggak bisa. Kecilin juga nggak bisa sih. Gimana, Pak? Apa Baca aja deh kalau gitu. Kan masing-masing ada. Ya, silakan. Ini Pak Asti bajunya. Itu ada saran dari teman. Monggo silakan. Atau memang ini kita tutup, kalian buka link sendiri. Gimana? Gan. Jadi coba linknya lempar ke grup. Nanti saya buka grup. Nanti istilahnya itu apa? Hostnya kan kalian. Atau gimana? Ini ditutup. Nanti buka link sendiri, kami buka masing-masing yang udah masuk di linknya di grup. Bisa? Biar kelihatan apa semua, biar kelihatan PowerPoint-nya. Gimana? Gan?
Bener ya Pak, ini saya diskusi nama Ya. yang Oke, ya silakan. Kalau enggak, kalau memang bisa tampil nggak apa-apa. Kalau jelas Bapak ingin menutup, membuka, tadi udah Bapak kopi taruh di laptop, tapi nggak bisa dikecilin, dia langsung nolak. Itu salah satu ditutup. Silakan. Ketua kelas kita, Titania, ada Titania? Iya Pak, ada apa Pak? Yang maju berapa orang? Satu kelompok aja? Iya Pak, kalau Oke. hari ini Satu aja. satu Pak. Iya, oke. Ya, satu aja nggak apa-apa. Kalau bisa nanti kita akan melihat speed kita, karena ini pertemuan ke-9. Pertemuan kita kan 12. 9 masih ada 3 lagi kan. Nah, jadi kalau ada 6 kelompok, kita harus speedkan saling bertemu bisa 2. Kalau kita nanti 9, 10 masih ada 3 pertemuan lagi, kan 14 kan 14 ya, 14. Nanti kalau banyak pertemuan 14 itu udah terakhir. Nah, jadi nanti coba lihat kalau memang besok ada 2, kita coba 2 ya. Kalau 1 nggak apa-apa. Oke, hari ini 1 nggak apa-apa. Yang penting Bapak tetap ngasih materi 10, nanti Bapak kasih sebelum masuk diskusi, Bapak mainkan biar nanti dalam ujian kalian nggak terlalu susah belajar ya. Jadi materi ujian kan dari itu. Oke, silakan. Kalau udah selesai, Gan, kalau ada kendala kasih tahu cepat. Monggo. Pak, sebenarnya kita tetap di room ini aja, Pak. Yang Jadi bisa cuma bacain aja. bisa dibuka, nggak apa-apa, bagus. Pokoknya mana yang terbaik untuk Gan. Nah, Ini diskusi santai aja. Ya. ini Jangan takut topiknya. materinya kurang, jangan kita diskusi kok, kita untuk kita dari kita. Ya. Kalau pindah room takutnya ribet gitu. Jadi, Ya, benar. Monggo silahkan. jadi mohon teman-teman untuk materi bisa dibuka. Bisa. Juga bisa. Itu hostnya kan di Bapak. Iya, maka itu Bapak mau coba ngirim tadi. Bapak mau coba malah di sini tertulis you can minimize Zoom when you are recording this meeting. Maka itu apakah dimatiin dulu recordingnya? Iya, baru nanti coba kalau gitu coba ini udah selesai, coba kita tutup aja recording.